down, I know you got me, baby. Selamat datang di podcast kita hari ini, di mana kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bahaya seks di luar nikah pada remaja dan dampaknya di masa depan. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana keputusan yang diambil saat ini dapat mempengaruhi kehidupan kita di kemudian hari. Seks di luar nikah seringkali dianggap sebagai hal yang biasa, padahal memiliki konsekuensi yang serius. Penting untuk memahami dampak jangka panjang dari tindakan ini, baik secara fisik, mental, dan sosial. Tujuan podcast ini yaitu untuk memberikan informasi yang berguna untuk membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik. Mari kita mulai diskusi ini dan sama-sama belajar untuk melindungi diri kita dan masa depan kita. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Miftahul Hasanah. Baik Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah kakak sudah siap untuk menyampaikan materi kita pada hari ini? Siap dong? Baik Kak, kita mulai sekarang ya Kak. Ya, Berbicara mengenai seks di luar nikah, sebenarnya apa sih definisi seks bebas itu? seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Perilaku seks bebas cenderung disukai oleh anak muda, terutama kalangan remaja yang secara biopsikologis sedang tumbuh menuju proses pematangan. Untuk perilaku seksual pada remaja ini bermacam-macam ya Kak. Nah, contohnya seperti apa sih Kak? Bentuk tingkah laku seksual pada remaja bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik, berpacaran, berkencan, bercumbu, dan melakukan kontak seksual. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam kekhayalan, atau diri sendiri. Wah, perlu diperhatikan nih buat para remaja di rumah. Soalnya saya perhatikan memang banyak para remaja yang sudah berpacaran, bahkan di berita pun tidak luput dari berita mengenai seks bebas itu. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas itu seperti apa ya Kak? Faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu pengaruh ajakan pertemanan dan pengaruh akses video porno di media sosial. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu berkembangnya alat reproduksi sehingga merangsang individu untuk melakukan hubungan seksual. Lalu apa saja bahaya seks di luar nikah? Bahaya seks di luar nikah itu ada tiga, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kehidupan sosial. Yang pertama, kesehatan fisik, yaitu dapat menimbulkan penyakit kelamin, HIV/AIDS, dan kehamilan dini. Untuk kesehatan mental, bisa membuat perasaan merasa bersalah, rendah diri, kecemasan, dan tekanan sosial. Sedangkan untuk kehidupan sosial, bisa menimbulkan untuk rasa tersaing, sulit berinteraksi dengan orang lain, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, pasti sangat berpengaruh untuk masa depan ya Kak? Iya, tentu. Itu bisa berpengaruh kepada kesehatan reproduksi, pendidikan dan karir, serta keluarga dan hubungan. Lalu untuk perilaku ini apakah ada kegiatan positif yang membuat remaja menjadi sadar bahwa seks bebas ini tidak baik sebenarnya? Tentu, perlu peran orang tua dalam peningkatan kesadaran pada remaja. Orang tua adalah pembina pribadi pertama dalam hidup anak. Pendekatan atau metode yang digunakan orang tua dalam membimbing maupun mendidik anak-anaknya yang sangat bervariatif. Penyampaiannya pun digunakan harus sesuai dengan karakter masing-masing anak. Isi uraian yang disampaikan harus jelas, tetapi masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Telah tiba di penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Dan terima kasih juga pada pemateri kita hari ini, Kak Miftahul Hasanah. Kita telah membahas berbagai bahaya dan dampak dari seks di luar nikah pada remaja, serta pentingnya membuat keputusan yang bijak untuk masa depan kita. Ingatlah, setiap pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk jalan hidup kita di masa depan. Jangan ragu untuk berbicara dengan orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman. Jika Anda merasa bingung atau butuh dukungan, kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat membantu Anda untuk lebih memahami resiko yang ada dan mendorong Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingatlah untuk selalu menjaga diri dan masa depan Anda. Selamat beraktivitas.